Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Salik Rahman dengan NIM 2202090502153 kelas PTKG. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Ali Imran STMT selaku dosen mata kuliah komunikasi data yang telah memberikan tugas ini. Di sini saya akan memaparkan 3 materi, yaitu multiplexing, WAN, dan paket switching. Setelah pembahasan materi yang pertama, yaitu multiplexing. 1. Pengertian multiplexing. Multiplexing merupakan suatu teknik yang digunakan dalam komunikasi untuk menggabungkan beberapa sinyal informasi pada satu saluran fisik atau medium transmisi yang sama. Teknik ini memungkinkan banyak penggunaan untuk berbagai sumber daya jaringan yang sama, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut. Kedua, jenis-jenis teknik multiplexing. A. FDM atau Frequency Division Multiplexing. Frequency Division Multiplexing atau FDM yaitu teknik yang membagi saluran transmisi menjadi beberapa sub-saluran frekuensi untuk mengirimkan beberapa sinyal secara bersamaan. Teknik ini banyak digunakan pada layanan komunikasi suara seperti pada saluran telepon. Adapun diagram Frequency Division Multiplexing, seperti terlihat pada gambar di atas, ada sinyal pesan berbeda yang dimodulasi pada berbagai frekuensi. Setelah itu, mereka digabungkan menjadi satu sinyal komposit. Setiap frekuensi pembawa sinyal harus dipilih sehingga tidak ada tumpang tindih sinyal termodulasi. Seperti ini, setiap sinyal termodulasi dalam sinyal multiplex dipisahkan satu sama lain dalam domain frekuensi. Di ujung penerima, filter bandpass digunakan untuk memisahkan setiap sinyal termodulasi dari sinyal komposit dan di demultiplex dengan mentransmisikan sinyal demultiplex melalui LPF. Setiap sinyal pesan dapat dipulihkan. Begini cara khas metode FDM atau Frequency Division Multiplexing. B. Time Division Multiplexing atau TDM. Time Division Multiplexing atau TDM yaitu teknik yang membagi saluran transmisi menjadi beberapa slot waktu yang disediakan secara bergantian untuk pengiriman sinyal dari masing-masing pengguna. Teknik ini banyak digunakan pada jaringan komputer dan telekomunikasi modern. Adapun diagram Time Division Multiplexing. Pada diagram blok TDM di atas terdapat jumlah LPF di awal sistem berdasarkan nomor input data. Pada dasarnya, filter low pass ini adalah filter anti-aliasing yang menghilangkan aliasing dari sinyal I dan P data. Setelah itu, keluarkan LPF diberikan ke komputer menurut rotasi komutator sampai input data dikumpulkan melaluinya. Di sini tingkat revolusi komputer adalah fs. Oleh karena itu menunjukkan frekuensi sampling system. Kerugian dan keuntungan. Kerugian utama dari teknik multiplexing adalah bahwa semakin banyak sinyal yang ditransmisikan melalui saluran, semakin tinggi pula tingkat kegagalan sistem. Kegagalan ini dapat terjadi karena kebisingan, distorsi, dan interferensi antara sinyal yang berbeda. Selain itu, semakin banyak sinyal yang dikumpulkan dan dikirim melalui satu saluran, semakin besar pula latensi sistem. Hal ini dapat mengaruhi kualitas layanan, terutama pada aplikasi waktu nyata seperti panggilan suara dan video konferensi. Namun, keuntungan dari teknik multiplexing meliputi efisiensi spektral yang tinggi, yaitu penggunaan saluran yang sama untuk mentransmisikan banyak sinyal sehingga mengurangi biaya yang terkait dengan penggunaan saluran tambahan. Teknik multiplexing juga memungkinkan pengiriman data yang lebih cepat dan efisien melalui saluran yang sama yang dapat menghemat banyak infrastruktur. Sekarang kita masuk ke materi Wide Area Network atau WAN. 1. Pengertian Wide Area Network atau WAN. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas seperti wilayah, negara, atau
bahkan seluruh dunia. Jaringan WAN memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan dan komputer dari lokasi yang jauh dan terpisah secara geografis, sehingga memungkinkan terjadinya kolaborasi dan akses informasi yang lebih luas. Pada umumnya, WAN menggunakan infrastruktur publik seperti internet atau jaringan telepon seluler untuk menghubungkan jaringan dan komputer yang terpisah secara geografis. Selain itu, WAN juga dapat menggunakan teknologi seperti satelit, kabel bawah laut, dan jaringan radio untuk menghubungkan jaringan yang terpisah secara geografis. 2. Kecepatan dan keamanan. Kecepatan transfer data pada WAN cenderung lebih lambat dibandingkan dengan jaringan lokal seperti LAN atau Local Area Network. Hal ini disebabkan oleh jarak yang jauh dan penggunaan infrastruktur publik yang lebih kompleks. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kecepatan transfer pada data jaringan WAN, seperti penggunaan teknologi khusus dan peningkatan kapasitas infrastruktur jaringan. Setelah kecepatan transfer data, keamanan jaringan WAN menjadi penting karena penggunaan infrastruktur publik yang lebih rentan terhadap serangan dari luar. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan jaringan WAN adalah penggunaan firewall, enkripsi data, dan kontrol akses yang ketat. 3. Jenis-jenis WAN. A. Leased line. Leased line merupakan saluran komunikasi yang disewakan dari penyedia layanan telekomunikasi. Leased line menyediakan koneksi point-to-point yang terdedikasi antara dua lokasi yang jauh secara geografis. B. Circuit switched WAN. Circuit switched WAN menggunakan sirkuit fisik yang diterapkan secara sementara untuk menghubungkan dua atau lebih titik dalam jaringan. Contohnya adalah jaringan telepon tradisional. C. MPLS atau Multi Protocol Label Switching. MPLS atau Multi Protocol Label Switching merupakan teknologi yang menggabungkan keuntungan packet switching dan circuit switching. MPLS menggunakan label untuk mengarahkan lalu lintas data melalui jalur yang ditentukan sehingga mengoptimalkan transfer data dan meningkatkan kecepatan pengiriman. D. VPN atau Virtual Private Network. VPN atau Virtual Private Network merupakan jaringan pribadi virtual yang menggunakan infrastruktur publik seperti internet untuk menghubungkan jaringan lokal yang terpisah secara geografis. VPN memastikan keamanan dan privasi data dengan menggunakan teknologi enkripsi. E. Wireless WAN. Wireless WAN menggunakan teknologi nirkabel seperti jaringan seluler atau 3G, 4G, dan 5G atau Wi-Fi. Untuk menghubungkan perangkat ke jaringan WAN, wireless WAN memungkinkan konektivitas di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kabel listrik, kabel fisik. Keempat, contoh penerapan WAN. Perusahaan multinasional memiliki kantor cabang dan pusat operasi di berbagai wilayah di seluruh dunia. Untuk memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran data antar lokasi yang terpisah secara geografis, perusahaan dapat menggunakan WAN untuk menghubungkan jaringan lokal di setiap lokasi. Dengan WAN, karyawan di seluruh dunia dapat bekerja secara efektif dalam satu tim, berbagi data dan informasi, serta mengakses sumber daya dan aplikasi yang sama. Kelima, fungsi WAN. A. Mempermudah komunikasi. Cakup jaringan WAN cukup luas sehingga perusahaan yang memiliki beberapa kantor di wilayah yang berbeda dapat berkomunikasi dan melakukan kegiatan transmisi data dengan mudah serta cepat. Oleh karena itu, jaringan WAN sangat memudahkan integrasi antar perangkat karena banyak komputer yang terhubung di suatu jaringan yang sama. B. Mengintegrasikan LAN dan MAN. Selain mempermudahkan komunikasi, WAN juga berfungsi mengintegrasikan LAN dan MAN
Artinya, WAN menjadi jembatan integrasi dari jaringan yang lingkupnya lebih kecil, yaitu jaringan LAN dan MAN. Dengan begitu, perusahaan dapat lebih mudah mendapatkan informasi dan pembaruan terbaru. C. Mendukung operasional perusahaan. Fungsi lain dari jaringan WAN adalah mendukung operasional perusahaan. Dengan begitu, baik perusahaan nasional atau multinasional, operasional perusahaan akan berjalan dengan baik. Namun sebelum mendukung operasional perusahaan, perlu membangun jaringan yang sesuai aturan yang ada. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, paket switching. 1. Pengertian paket switching. Paket switching adalah teknologi pengiriman data dalam jaringan komputer yang memecah data menjadi paket-paket kecil dan mengirimkannya melalui jaringan menggunakan jalur yang tersedia. Setiap paket data memiliki informasi header yang berisi alamat tujuan, alamat sumber, dan informasi lain yang diperlukan untuk mengirimkan paket-paket yang dikirimkan secara independen melalui jaringan dan kemudian diurutkan kembali di tujuan untuk membangun kembali data asli. Kedua, keuntungan dan kelemahan. A. Keuntungan. Paket-paket data yang menggunakan bandwidth yang tersedia saat itu tanpa perlu menggunakan jalur fisik yang terdedikasi seperti dalam sirkuit switching. Ini mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan dan meningkatkan efisiensi karena paket-paket data dapat dikirimkan melalui jalur yang berbeda dan diproses secara independen. Paket switching mampu mengatasi masalah pengiriman data jarak jauh. Data dapat diteruskan melalui jalur yang optimal, mengurangi lisensi, dan memastikan pengiriman yang lebih cepat. Dalam paket switching, jika ada kesalahan dalam pengiriman salah satu paket, hanya paket tersebut yang perlu dikirim ulang, bukan keseluruhan pesan. Ini meminimalkan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dalam memulihkan kesalahan. B. Kelemahan. 1. Pemecahan data menjadi paket-paket kecil membutuhkan proses pemrosesan tambahan dan menghasilkan overhead. Ini dapat menyebabkan penundaan latensi dalam pengiriman data, terutama dalam jaringan yang sibuk. 2. Karena paket-paket data dikirimkan secara independen, kemungkinan terjadi antrian paket atau paket queuing di router dan node jaringan lainnya. Ini dapat menyebabkan konflik dan penundaan dalam pengiriman data. 3. Selain itu, paket switching juga rentan terhadap serangan DDoS yang dapat mengganggu pengiriman data dengan mengirimkan jumlah besar paket palsu ke jaringan. Ketiga, contoh penerapan paket switching. Penerapan paket switching yang paling umum adalah dalam jaringan internet. Ketika kita mengirim pesan atau meminta halaman web, data yang dibutuhkan dibagi menjadi paket-paket kecil yang dikirimkan melalui jaringan menggunakan paket switching. Setiap paket memiliki informasi header yang berisi alamat tujuan, alamat sumber, dan informasi lain yang diperlukan untuk pengiriman. Paket-paket data ini kemudian diatur ulang di tujuan untuk membangun kembali data asli. Keempat, kegunaan. Selain internet, paket switching juga digunakan dalam banyak aplikasi jaringan lainnya, termasuk VoIP, Voice over Internet Protocol, dan video streaming. Dalam VoIP, suara dikonversi menjadi data digital dan dikirim dalam paket-paket kecil melalui jaringan. Paket-paket ini kemudian diatur ulang di tujuan untuk menghasilkan suara yang jelas. Dalam video streaming, video dibagi menjadi paket-paket kecil dan dikirimkan melalui jaringan dengan paket switching. Ini memungkinkan pengguna untuk menonton video secara langsung tanpa harus mengunduh seluruh file untuk diunduh. Kedua, paket switching juga digunakan dalam jaringan telepon seluler, jaringan satelit, dan jaringan kabel. Hal ini memungkinkan pengiriman data dan informasi dalam jaringan yang jauh dengan cepat dan efisien. Ketiga,
Dalam kesimpulannya, paket switching digunakan dalam berbagai jenis jaringan komputer, termasuk internet, VoLP, video streaming, telepon seluler, jaringan satelit, dan jaringan kabel. Hal ini memungkinkan pengiriman data dengan cepat dan efisien melalui jaringan yang memiliki bandwidth yang terbatas. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi, yaitu multiplexing adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan sinyal-sinyal atau aliran data menjadi saluran data satu aliran tunggal untuk memaksimalkan penggunaan bandwidth dan efisien komunikasi. Semua konsep ini sangat penting dalam jaringan komunikasi modern untuk memungkinkan pengiriman data yang efisien dan andal melalui jarak yang jauh, dan WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area luas. Paket switching dalam metode pengiriman data di mana data dikirim dalam bentuk paket-paket kecil. Itulah pembahasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.